Adalah sambutan penyuluh produk halal dari kantor Kecamatan Keraton Kemenak Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini disampaikan oleh beliau Ustaz Sarandi. Faliyatafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati jajaran Takmir Masjidul Ukhuwah, wabil khusus Ketua Takmir, terus kemudian Ketua Panitia dari BIMTEK, ya, bimbingan dan teknik juru sembelih halal. Terus kemudian yang kami hormati pemateri inti Al-Ustadz Falah. Terus kemudian yang kami hormati para hadirin panitia dalam pelaksanaan sembelihan yang diadakan oleh Takmir Masjidul Ukhuwah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dikasihkan nikmat sehatul afiat sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk lebih mengkaji, mendalami ilmu tentang bagaimana tata cara sembelihan yang halal. Kemudian kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang sudah mengatakan kepada kita, man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba wa man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Jadi Nabi sudah mengatakan kepada kita, barang siapa yang makan makanan halal maka otomatis, ya, spontan kita punya tubuh itu pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Nabi, kalau kita makan makanan yang haram maka pasti walaupun kita berusaha untuk mencegah, maka tubuh ini pasti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Takmir Masjid, kemudian Ketua Panitia Bapak Adi Hari tentang bagaimana kita mendapatkan makanan yang kita makan itu adalah halal, maka alhamdulillah ini kita memulai. Maka saya katakan terima kasih kepada Takmir Masjidul Ukhuwah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu saja ini sudah sangat bermanfaat. Al-Quran ini sudah mengatakan dalam Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah sudah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, kita ini disuruh makan halal dan thayyib, halal baik. Jadi halal banyak, durian halal, tapi kalau makan kebanyakan tidak thayyib, ya bisa kena penyakit. Ya sama dengan daging besok yang akan dibagikan kepada warga, daging bagus, tapi kalau berlebihan menjadi tidak thayyib. Jadi akhirnya kita makan, kata Allah, makan halal terus kemudian menjadi baik bagi tubuh, bukan malah menjadi penyakit bagi tubuh. Ya, terus kemudian Allah mengatakan, jangan ikuti langkah setan, karena setan itu pasti akan bisiki kepada kita untuk makan makanan yang haram. Para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam halal ini pun kita sudah diatur, ya, oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang tahun 33 tahun 2014, bahwa besok semua makanan tentang jaminan halal, semua makanan itu diwajibkan untuk sudah bersertifikat halal. Ya. Terus kemudian dalam pasal 4 juga tetap di aturan tersebut 33 tahun 2014, ya, tentang halal, bahwa makanan yang diwajibkan untuk bersertifikat halal yaitu diantaranya barang guna, jasa, terus kemudian ada makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang biologi, barang genetik, ya, barang kimia. Itu termasuk hal yang wajib sudah bersertifikat halal.
Ya sama, termasuk rumah potong hewan pun itu pada tahun 2024 Oktober besok itu akan diberlakukan semuanya wajib sudah ada halal. Kalau tidak ada halal maka akan ada Satpol PP yang keliling dan akan mencegah atau mencabut izin ya, atau melarang diedarkannya makanan-makanan yang belum ada halalnya. Termasuk rumah potong hewan ini sangat mendukung. Karena kalau misalkan kita tidak memulai dengan Juleha ini, maka untuk pengadaan rumah potong hewan tidak bisa, karena syaratnya pengajuan kalau kita punya ayam sembelihan itu harus ada sertifikat. Maka dengan harapan sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh panitia ini betul-betul bisa bermanfaat, siapa tahu nanti bisa digunakan untuk mendaftar rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang skala kecil, pasti UMKM ya. Kalau skala besar lain cerita. Karena kalau skala besar itu syaratnya selain ada Juleha harus ada dokter hewan. Tapi kalau cuma untuk skala kecil yang disembelih satu harinya cuma 100, 200 itu juga skala kecil, maka tidak perlu dokter hewan, maka cukup dengan Juleha yang sudah bersertifikat. Ya baik, kemudian yang disampaikan juga oleh Fatwa MUI ya dalam nomor 12 tahun 2009, maka ketika ini sudah mau disembelih ada syaratnya. MUI mengatakan yang pertama, standar hewan yang disembelih itu hewan boleh dimakan. Ya tentu, makanya untuk yang di masjid ini kan yang akan disembelih pilihannya cuma 2, kalau nggak sapi ya kambing, karena nggak mungkin menyembelih unta. Ayam pun nggak mungkin, karena memang kita skalanya dibatasi untuk kurban yang layak menjadi hewan kurban. Terus kemudian masih hidup saat disembelih, nah ini insya Allah sudah terjamin, karena panitianya bukan hanya sekarang saja, ini sudah menjalani kegiatan ini sudah bertahun-tahun. Insya Allah ilmu dan pengalamannya akan lebih banyak dan lebih baik. Kemudian standar kesehatan hewan juga diperiksa. Insya Allah panitia di sini lebih jeli. Tentu kalau berpenyakitan tidak diperkenakan. Terus kemudian yang kedua, kata MUI untuk yang standar hewan yang disembelih dan dananya yang menyembelih, Juleha ini masuk kita ini Juleha ini. Yang pertama beragama Islam. Ya kalau non Muslim menyembelih tidak sah, karena harus yang beragama Islam penyembelihnya, dan insya Allah ini cukup syarat. Yang kedua berakal. Ya tentu yang dipilih untuk menyembelih kambing hewan kan pasti bukan orang gila. Alhamdulillah waras semua. Terus kemudian memiliki keahlian dalam menyembelih, apalagi sekarang yang didatangkan oleh masjid Ustadz Falah ini yang sudah dijagal berapa nyawa kambing yang sudah dicabut. Ya, karena beliau alhamdulillah sudah pilihan dari Dalwa untuk menyembelih, makanya ilmunya bisa dikembangkan ya, bisa disalurkan di sini. Ya, terus kemudian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i, ya insyaallah beliau sangat paham, karena kalau tidak paham tidak mungkin dipilih. Terus kemudian yang ketiga itu standar alat penyembelihan harus tajam. Nah, tadi sudah saya lihat pedangnya sudah bagus ya, kasih contoh sampai bisa memotong kertas kan gitu, menunjukkan ketajamannya sudah mumpuni ya. Maka sekali krek itu langsung terputus urat urat lehernya. Harus tajam, bukan kuku ya, jadi bukan kuku ini pakai, tapi memang betul-betul dari besi atau dari aluminium, besi ya. Ya pasti besinya anti karat. Ya kalaupun karat segera dibersihkan. Ya bukan gigi taring atau tulang yang dipakai, karena memang betul-betul menggunakan besi. Yang keempat itu standar proses penyembelihan. Yang pertama ada niat dan menyebut nama Allah, sudah jelas. Kemudian memotong saluran makanan, makanya pelatihan ini tujuannya biar kita paham bahwa yang diatur oleh MUI betul-betul sudah dipraktekkan di sini. Ada saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 pembuluh darah 1 kali, dan secara tepat hayat mustaqirroh, memastikan mati karena penyembelihan, bukan karena mati dicekik, karena ditarik gini talinya mati duluan ya. Terus kemudian yang kelima itu standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman. Jadi setelah ini kan sudah ada panitia sendiri akan membagikan, maka di sini akan dipisah. Ini betul-betul mati karena disembelih atau mati karena kecekik. Jadi matinya bukan disembelih. Tapi insya Allah semua yang ada di sini, yang dilakukan di sini tentu semuanya standarnya sudah standar skala nasional dan standar MUI.
Maka tentu kami mewakili penyuluh agama Islam Kecamatan Keraton, mewakili juga kebetulan saya juga koordinator produk halal untuk Kemenak Kabupaten Pasuruan, bagian penyuluh ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan adanya acara seperti ini akan menjadikan kita lebih paham tentang bagaimana syariat sesungguhnya ketika dilakukan dalam proses penyembelihan halal, agar daging yang sudah diberikan kepada masyarakat betul-betul halal dan thayyib, halal dan baik begitu. Demikian, terima kasih. Ini saja bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.